Apa bedanya ojek sama suami? Ya suami mah termasuk mendafkahi, membimbing, ya. Ojek ya udah yang penting nyampe, ya. Makanya kita kalau misalkan lagi kesal sama anak juga nyebut hati-hati. Mama udah antar kamu tiap hari, nak. Ojek berarti mama, ya. Mohon maaf, Pak. Kalau mama cuman sekedar nyanter ya, di luar banyak yang bisa nganter. Bedanya mama apa? Untung aja mereka nggak berani ngomong gitu kan. Dalam hati kepikiran tuh bisa jadi. Atau berkata, mama masakin kamu nak tiap hari. Koki berarti mama, ya. Bedanya apa? Koki sama ibu, ya ibu kita tahu, ya nggak cuman masakin, tapi memberikan hak anak-anak itu untuk dapat pendidikan. Jadi madrasatul ula, ya. Apa itu, Bu? Kotak apa? Oh, ngider, ya. Ya, sok. Di ini ya, dikelilingin ya. Mau itu dulu, biar supaya nggak ke distract. Heeh. Boleh dilanjut lagi dulu. Baik, istilah. Ya. Jadi harus ada perbedaan, ya. Jadi berarti nikah itu, ya itu dia. Kita sudah mulai memahami nikah itu bahwa ternyata Allah pengennya pendidikan generasi itu adanya di rumah tangga, ya. Jadi kalau ada yang masih mikir nikah itu, oh ya sudah, yang penting aku nanti kemana-mana ditemenin sama orang yang aku sayang, nggak cukup, nggak cukup. Nggak cukup. Benar-benar Allah pengennya ada di rumah tangga. Sehingga akhirnya nggak bisa sembarangan. Kok baru tahunya sekarang? Nggak apa-apa, belajar. Belajar, bismillah. Walaupun sekarang anak-anaknya udah SMA juga ya Bu ya. Ya udah lah, nggak ada kata terlambat lah belajar mah. Tapi mudah-mudahan nanti diteruskan anak-anak kita lebih paham tentang ini. Ya. Nggak bisa jadi sekali lagi, yang penting aku udah ngasih uang bulanan ya mah ke kamu tiap hari, tolong ya anak-anak kita jadi soleha, nggak cukup, ya. Maka yuk kita coba belajar lagi. Pertama, Nabi Yusuf alaihissalam sampai akhirnya menjadi tokoh hebat di Mesir. Kalau mau jujur, Mesir itu kan kecipratan kebaikannya Nabi Yusuf aja kalau mau jujur. Kenapa? Karena ya memang Nabi Yusuf belajarnya ya bukan di Mesir, tapi di Mesir tuh disiksa kalau mau jujur. Digoda oleh perempuan sampai kena masuk penjara dan yang lain-lain. Beliaunya saja yang terlampau sudah jadi orang hebat sehingga akhirnya semua kepahitan itu tetap jadi pelajaran. Tetap ada hikmahnya, ya. Dapat pondasi sekuat itu sampai berani nolak perempuan Zulaika, ngajak bermaksiat dan yang lain-lain, itu kan pondasinya sudah terbangun. Yaitu dari keluarga Nabawi, keluarga Nabi Yakub alaihissalam di Syam sana. Yang uniknya, kalau kita pengen cari tahu, emang waktu Nabi Yusuf dibuang ke sumur itu umur berapa? Kita kutip dari Bidayah wa Nihayah Imam Ibnu Katsir, kitab sejarahnya Imam Ibnu Katsir, bahwa beliau di usia 7 tahun. Berarti sempat belajar langsung ketemu sama ayahnya itu Nabi Yakub, itu usia 0 sampai 7 tahun. Tapi cukup untuk membuat pondasi, ya beliau jadi orang hebat di sana. Benar-benar lurus. Sampai puncak-puncaknya kita tahu. Ketika digoda oleh Zulaikha, dia yang ngunciin pintunya, tetap nggak kejadian. Ya. Ayatnya jelas, Quran surat 12, Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi bahwa sebetulnya ya menurut Zulaikanya Nabi Yusuf ini menarik sekali, ganteng sekali, cinta banget. Dan menurut Nabi Yusufnya, beliau juga orang muda, asal muda, ya Zulaikha itu cantik. Jika bukan karena datang burhana rabbik, datang bukti dari Tuhannya, maka akhirnya beliau terselamatkan, tidak terjadi kemaksiatan tersebut. Ya. Maka yuk kita gali lebih dalam. Kata burhan di situ kan bukan singkatan dari burung hantu, Bu. Burhan itu bukti dalam bahasa Arab, ya. Maka penasaran saya, maksudnya didatangkan bukti dari Tuhannya itu apa ya? Maka ketemu jawabannya
Kalau kau pribadi ketemu jawabannya di tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Buya Hamka punya kitab tafsir namanya Al-Azhar. Salah satu riwayat yang menjelaskan tentang burhan itu adalah Allah munculkan bagaimana kira-kira ekspresi sedihnya Nabi Yakub alaihissalam, ayah beliau, kalau sampai terjadi kemaksiatannya. Kenapa, Ibu? Kata guru saya, kalau ada yang ngobrol, kita harus menghormati, takutnya obrolannya penting. Enggak, barangkali penting, Bu, silakan. Bisa dilanjut? Baik, istilah. Apa salah satu burhannya? Tadi Allah perlihatkan bagaimana ekspresinya Nabi Yakub kalau misalkan tahu anaknya berani melakukan kemaksiatan itu. Maka lihat, saking menancapnya cinta dan pelajaran yang diajarkan kepada Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, mendingan gak jadi. Mau perempuan paling cantik sekalian, gak usah. Akhafullah, aku takut kepada Allah. Iya, ayahnya gak ada di situ. Tapi kan kita tahu nanti salah satu istilah tentang hari akhirat itu adalah Yaumut Taghabun, surat 64 At-Taghabun, hari ditampakkan segala dosa. Lihat nanti ayat ke-9-nya, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Nampak nanti kita akan ditampakkan dosa kita di hadapan orang-orang. Ya. Maka daripada ngecewain ayah saya, mending nggak jadi. Mahal ini, punten ya. Kita bisa jadi hidup di zaman, ya punten kalau kita ngelihat fakta-fakta realita di luar, ada seorang anak perempuan yang mohon maaf dengan sengaja pacaran yang bebas hanya karena pengen nyakitin ayahnya, karena ayahnya juga gonta-ganti pasangan terus, mengkhianati ibunya. Biar dia tahu rasanya. Kita hidup di zaman ada anak yang sengaja bermaksiat demi balas dendam ke ayahnya. Atau kadang mungkin sesuatu yang lebih sederhana lah, misalkan. Nah, ibu ngelihat anaknya waktu masih kecil coret-coret tembok. Kita lepas kontrol emosi, hehehehe. Anak gak tahu diri, gak tahu diuntung. Kamu tahu gak itu cat mahal? Hah? Mana catnya baru? Gak bisa apa coret-coret tempat lain? Nyesel tau gak mama lahirin kamu? Punten, contoh. Ya, itu anak sakit hati. Besoknya si anak lagi nyantai, dia tahu si mamah mau lewat, sengaja ambil krayon, siap-siap di tembok, nunggu si mamahnya mau lewat, baru coret-coret. Kenapa? Marahin aja sekalian, ayo. Kepalang benci. Ya. Maka lihat bagaimana pondasi yang dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf. 7 tahun, anak kecil. Sehingga itulah ada urgensi untuk ayo kita ciptakan banyak kenangan baik. Kita nggak tahu anak kita jadi baiknya kayak gimana, Bu. Kita juga bahkan kalau mau jujur nggak tahu bisa nemenin mereka sampai usia berapa. Tapi selagi ada waktu, ciptakan kenangan baik sebanyak-banyaknya. Kenapa? Suatu saat mereka ngaco, naudzubillah, masuk penjara, kena narkoba, ditipu orang, bermaksiat, apapun itu, pasti kena batunya, karena maksiat itu ada batunya nanti, ada ganjarannya. Ketika itu semua terjadi, akan satu hal pasti dia ingat. Betapa indahnya hidup ketika dulu cuman ngaji sama mama, jalan-jalan di taman, lihat kambing sama papa menjelang Idul Adha. Ngobrol, keketawaan, rindu dia pasti. Bayangin kalau dia nggak punya itu, terus ketika akhirnya hidupnya ada hancur lebur karena nggak punya pegang. Atau ada juga yang hancurnya gara-gara lingkungan, kita nggak ada yang tahu, kita meninggal duluan, dia punya teman akhirnya teman yang buruk, wallahu alam. Ya, faktornya memang banyak. Tapi kalau kerindahan itu ada, bismillah lebih mudah. Perhatikan, ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran. Berapa? 17. Yang satu adalah percakapan ayahnya, ibunya dengan anaknya. 3 kubu, ada tiga-tiganya. Yang 2 adalah percakapan ibunya saja dengan anaknya saja. Gak ada ayahnya. Yang 14 adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Ya. Bahkan guru-guru kami kalau misalkan lagi ada yang konsultasi rumah tangga, istrinya datang cerita, mereka nanya, suami ibu bisa ikut datang nggak, Bu?
Gak mau, dia nggak bisa, atau gimana? Maaf, karena ya emang harus dimulai dari nahkodanya. Kan jatuhnya sebetulnya ibu penumpang. Tapi saya kok yang mengendalikan rumah tangga, nggak sehat berarti rumah tangga itu, ya nggak sehat. Bu, ini pertanyaan sederhana. Muhammad SAW manusia yang paling hebat. Beliau jadi suami dulu atau jadi rasul dulu? Suami. Kan keren kan sebetulnya kalau kita pikir beliau udah jadi rasul duluan, nabi duluan, terus Khadijah menikah dengan beliau radhiyallahu anha. Ih, keren banget suaminya rasul. Tapi lihat, Allah pengennya beliau lulus jadi suami dulu, baru akhirnya menjadi rasul. Memang obrolan paling awal tuh kita mesti mulai dari diri sendiri dulu sih. Ya. Udah beres ngurus diri sendiri, baru ngurus orang lain, istri, anak-anak, baru ngurus perusahaannya, baru ngurus kerjaannya, baru nanti ngurus negara sampai paling besarnya. Apa kabar kalau untuk diri sendiri aja nggak cukup? Ya. Nggak semua orang bisa lihat itu, tapi kadang gurunya orang tua. Makanya kadang ada nasihat ketika pengen menikah, tanya ke orang tuamu. Ma, aku mau nikah, lihat jawaban orang tuanya. Kalau jawaban orang tuanya, Allah bangun aja masih siang, kamar berantakan, sok-sokan mau nikah. Anak bisa jadi nggak terima, tapi orang lain bisa ngelihat. Karena kalau misalkan si anak itu udah jadi orang yang hebat, punya ilmu bertanggung jawab, dia bilang, Ma, aku mau nikah. Masya Allah, nak, siapa wanita beruntung itu yang dapetin kamu, nak? Enak kan? Karena si ibu kan objektif ngelihat. Oh, ini anak tuh diamanahi apapun udah bisa ngurus. Ini anak tuh amanah, dia jujur, dia menuntut ilmu sejati. Sehingga akhirnya ketika dia menikah, dia yakin dia pasti siap ngurus anak orang, ya. Dari diri dulu. Masalah urusan kita terlahir di keluarga yang mana, iya, kita nggak bisa milih. Tapi perhatikan ya, kalau kita dakwah mohon maaf, kita dakwah ke berbagai macam kalangan, kadang termasuk ke orang-orang yang ya kata ininya mah konglomerat lah. Konglomerat ini banyak orang pengen ketemu sama mereka. Waktu mereka sama-sama 24 jam. Maka nggak bisa semuanya diterima dong. Karena bisa jadi kebanyakan yang pengen ketemu biasanya memang pengen minjem duit. Ya. Maka mau nggak mau milih nih. Salah satu cara mereka milih adalah lihat. Kalau ternyata mohon maaf umurnya sudah 40, minimal 40, tapi ternyata sudah di usia 40 aja, ngurus diri sendiri, nggak bisa. Hidupnya banyak utang, banyak masalah, umur 40 tahun. Maka itu jadi pertanyaan tuh, kamu hidup ngapain aja? Karena, oke, kita ambil ada orang yang nggak bisa milih ya. Ada anak umur 15 tahun, berhenti sekolah. Bukan karena malas, tapi karena orang tuanya meninggal, yatim piatu. Gak bisa milih kan? Kita gak bisa milih orang tua kita meninggal kapan. Lalu mau gak mau kerja dong. Kerjaan pertamanya apa? Nyuci piring di warung nasi Padang. Digaji berapa kok? Gak digaji pakai duit, gajinya pakai nasi bungkus. Kalau kerja nanti boleh makan di tempat kerjanya. Tapi si pemuda ini punya sesuatu yang mahal. Suatu ketika dia beres makan, perlu tisu. Izin sama bosnya, bos boleh minta tisunya gak 1 lembar? Ya kata bosnya yang emang udah mampu, ambil aja deh, orang cuma tisu doang. Gak bisa dong bos, kan bos beli tisu untuk pelanggan, adanya di meja pelanggan. Saya kan bukan pelanggan, saya orang yang kerja. Kalau saya nggak izin dulu berarti saya nyuri dong. Ntar agak beda nih pemuda nih. Diem si bosnya. Cuman ada ternyata bocah kayak begini ya. Apakah pemuda ini udah langsung jadi orang hebat? Belum, SMP aja nggak lulus kok. Tapi perhatikan, bodoh itu ada beberapa tipe. Ada yang namanya ignorance, ada yang namanya stupidity. Kalau di sini ada yang orang Sunda, mungkin pernah kenal istilah bodoh alewoh sama bodoh katotoloyoh, pernah dengar? Enggak ya? Ya udah pakai bahasa ibu aja yang tadi ya. Ignorance, kan dari latih sama tadi Prof Arif ya. Sama stupidity, ya. Apa bedanya? Ignorance bodoh. Tapi dia tahu dia bodoh, makanya nanya wae. Nanya terus, pengen tahu, belajar, pengen keluar dari kebodohannya. Stupidity, udah mah bodoh, enggak ngerasa bodoh. Ada yang ngasih tahu, ngambek sih itu mah. Ini repot nih urusan sama yang kayak begini. Ya, dia ignorance.
Dan pelan-pelan diajarin, lama-lama dia diajarin naik motor. Akhirnya bisa nganterin pesenan, nggak cuma nyuci piring. Perannya nambah dong. Beda kalau peran nambah, wajar dong kalau haknya juga lebih banyak. Lama-lama bisa masakin nasi. Iya, yang pertama agak keras, lama-lama mulai empuk, tepat takaran airnya. Lama-lama bisa masak rendang seenak kokinya. Iya, gagal berkali-kali, tapi kan masa belajar terus nggak enak-enak. Namanya dagangan enak, pelanggan suka, karyawan gak ada yang nyuri, bosnya gak ada yang main slot. Bisa maju itu usaha. Suatu ketika si bos akhirnya harus buka cabang baru. Daripada nyari orang yang gak tahu jujur atau enggak. Ini ada bocah nih ikut dia hampir 10 tahun selembar tisu aja gak berani nyuri. Masa iya gak dikasih kesempatan? Dan di hari ini pemuda itu udah punya 8 restoran nasi padang sendiri. Bisa jadi. Ya. Bisa milih gak dia orang tuanya mati kapan? Bisa milih gak terlahir di keluarga yang mana? Tapi kamu hidup lempeng bener lurus, gak punya skill pun, skill tetap bisa belajar. Emang Valentino Rossi langsung jago naik motor? Oh naik motor langsung. Beliau juga jatuh dulu, besot dulu kakinya, dengkulnya. Ya mau bisa belajar, kamu punya value tadi. Gak mungkin kamu gak maju. Diri dulu beres. Nanti akhirnya bertanggung jawab atas istri. Di waktu yang tepat diamanahi anak. Ya. Kok ada yang tidak bisa bertanggung jawab, tapi ternyata ada juga yang dianugerahi anak. Ladang amal bagi orang-orang hebat di luar sana. Yang mau ngurus anak orang yang padahal bukan sekandung. Dibuatkan yayasan, dibuatkan tempat tinggal, dibayarkan pendidikannya, ditanggung makannya. Kan ada orang-orang hebat seperti itu. Padahal mereka juga bukan konglomerat kok. Ya. Ladang amal bagi mereka. Ya. Maka yuk dari rumah dulu. Sebagaimana 0 sampai 7 tahun kebayang diajarin apa coba? Ya. Yuk kita kutip. Salah satu yang diajarkan yang direkam di dalam Al-Qur'an ya. Di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Bu, Nabi Yakub raja. Menjelang mau wafat, ngumpulin anak cucu. Kira-kira kalau kalian punya kakek atau ayah seorang raja, menjelang wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Warisan. Pikiran kita. Oke, maka coba lihat ya. Ternyata yang beliau tanya cuma satu. Ma ta'buduna mim ba'di. Kalian akan nyembah apa setelah aku tidak ada? Ya peduli ya. Mau kamu nanti jadi presiden, jadi rakyat, direktur, CEO atau karyawan, apapun itu, kamu nyembah Allah, beriman kepadanya, taat kepadanya, kita kumpul lagi kok di surga. Paling pisah bentar, berapa lama sih kita hidup di dunia? Ada yang bisa tembus 100, udah jarang kok. Udah jarang. Kalaupun ada iya, udah repot. Makan disuapin, pipis dibersihin. Ngobrol juga bisa jadi udah gak nyambung. Ya. Sebentar kok. Daripada anak pertama showroom, anak ketiga apartemen, anak kedua perusahaan. Tapi kita gak pernah peduli tentang itu semua. Mau dia nyembah apa kek, jadi orang kayak gimana kek. Titipannya mudah diambil sama Allah. Dan kalau hidupnya masing-masing dan gak nurut sama pencipta kehidupan, terus pada kumpul di mana kita nanti? Gak akan ketemu lagi setelah mati. Bisa jadi na'udzubillah. Ya. Ayo sila. Obrolannya kayak begitu. Kok itu yang nabi ada nggak? Yang bukan nabi kok? Coba surat 31 Luqman. Luqman ini diceritakan secara fisik bukan yang ganteng, berkulit hitam, rambut keriting gitu ya. Izin jika ada yang seperti itu ya, tetap bisa mulia di hadapan Allah. Tapi emang di saat itu beliau tidak dianggap memukau ya. Dan anak-anaknya ada riwayat yang menjelaskan anak-anaknya tuh musyrik semua. Tapi Allah berikan beliau hikmah sampai akhirnya jadi keluarga yang dipotret di dalam Al-Qur'an surat 31 Luqman 34 ayat. Dan dari semua nasihat dimulai dari ayat ke-13 ya. Dan di antara semua nasihat yang paling pertama adalah la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah
Kezoliman yang amat sangat besar, keji. Ada nggak nasihat untuk jangan sombong? Ada di ayat 18-nya. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Ada. Tapi di balik itu semua, pondasi dulu nih. Pondasi dulu. Mana punten? Indonesia merdeka udah berapa tahun? 80 ya. Nanti Agustus ini 81 malah ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Jujur, 80 tahun merdeka udah berapa kali ganti kurikulum pendidikan? Islam 14 abad nggak pernah ganti kurikulum. Info aja ya. Info aja ya. Tinggal kita mau ikutin atau enggak ya. Maka yuk pahami dulu itu satu. Yuk, Allah pengennya adanya di keluarga. Keluarga yang sukses yang kayak gimana kok? Kita pindah ayat surat ke-66 At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hafal ya ayat itu ya. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi ternyata sederhana pernikahan yang sempurna, yang baik, yang ideal itu Bu, bukan yang suami ibu setiap hari naik seekor kuda putih sambil menggigit setangkai mawar, terus jemput ibu sambil slow motion. Bu, naik kuda di Rawamangun mah geheng Bu. Panas, ya, asap. Tapi adalah yang pernikahan yang berhasil menyampaikan anak istrinya nyampe ke surganya Allah. Dan ini adil dong. Karena kalau syarat pernikahan yang bahagia adalah yang paling kaya, berarti koruptor adalah manusia paling bahagia keluarganya dan paling terjamin surganya. Tapi enggak, dunianya belum tentu selamat. Ya, iya menjabat tapi dihina melulu. Ya. Dan meninggalnya apalagi lebih repot kalau nggak tobat tentunya. Ya. Tapi dengan kayak begitu, berarti siapapun bisa dong selagi bismillah menjaga mereka dari api neraka. Bismillah ya. Ibu kalau mau praktekin ini boleh. Ini adalah kalimat yang diucapkan wanita solihah kepada suaminya. Sampai ditulis di kitab-kitab para ulama. Nanti boleh praktekin ke suami ya. Suami sendiri tapi izin, jangan. Nggak bisa salah ya. Wahai suamiku, kami, maksudnya ibu dan anak-anak, kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka tolong jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Mungkin nggak tahu ya kalau di perasaan perempuan nggak dengar kalimat itu gimana. Tapi bapak-bapak sih tadi pada Bu, punten, laki-laki kadang hari tidak seindah impiannya. Bisa jadi atasannya marahin, pelanggan kurang ajar, pelanggan nggak balik lagi, bawahan kurang ajar. Hari seolah memusuhinya, dunia seolah memusuhinya. Laki-laki Bu, dia bisa tenang ketika ingat satu hal, yaitu ingat ketika meskipun dunia memusuhiku, setidaknya akan ada tetap satu wanita yang mentaatiku apa adanya. Siapa? Ibu di rumah. Maka tolong bayangkan perasaan pria seperti itu begitu nyampe rumah suara ibu lebih kencang dari sound horeg. Atau dibalik, hari begitu indah, kantong kanan pelanggan kolik lagi, bawahan mengagumi, atasan memuji. Wah, indah. Pas akhirnya aku bisa beliin istriku gelang. Mah, beli gelang sampai kelek kalau perlu mah. Nih, begitu bisa kasih, nih mah ada titipan dari Allah. Maaf ya, cuma 500 juta. Asik. Kaya ya. Istrinya malah kayak begini. Pak, yang bener aja.
Kamu pikir cukup ya duit segitu? Hah? Dia tuh tetangga kamu, dia tuh bawahan kamu, Papa. Masa mobilnya bagusan dia sih daripada kita? Pikir dong, Pak, pikir. Bagus gak acting saya? Hati-hati, saya ngambilnya dari film azab itu, Bu. Hah, Pak, gimana Pak digituin, Pak? Hah? Serius. Kadang laki-laki kalau dia udah benar-benar dia punya iman, sayang sama keluarga, bismillah. Hari sehancur apapun, dia dapati orang-orang yang dia sayang tersenyum bahagia. Bahagia itu, serius. Di luar mengagumi dia, mencintai dia, nyampe rumah, satu-satunya wanita yang seharusnya paling taat kepadanya secara syariat justru adalah manusia yang paling sering merendahkannya. Mending gak usah pulang. Lagi kayak gitu, tahu-tahu ada anak magang di kantor. Sendawa sedikit, ada yang bawain tolak angin. Oh, itulah asal muasal film azab, ibu ya. Jangan main-main. Dikira udah berapa episode film azab itu semuanya horor gitu. Hikmahnya banyak itu teh. Ya. Daripada nontonin gosip artis, atulah mendingan film azab kata saya mah. Serius ada hikmahnya. Punten ya, itu kearifan lokal loh. Mohon maaf. Jepang kita tahu produksi film porno terbesar. Kenapa? Karena di sana orang pada nggak mau nikah. Korea banyak drama romantis. Kenapa? Karena perceraian tinggi di Korea. Indonesia, kenapa banyaknya film azab ya Bu ya? Udah jawab sendiri lah ya. PR ya. PR ya. Istiqomah lagi itu channel ya. Asal dulu cuman majalah ya. Jadi sekarang Masya Allah ya. Lanjut. Serius. Kadang para pejuang ini bahkan sekarang gak ikut kajian. Ya dibilangnya kajian parenting. Tadi saya cukup berharap sih bahwa mungkin suami istri semuanya hadir. Cuman memang hari kerja ya. Atau tadi saya cukup huzuzon sih. Saya kira ini satu suami bawa 3 istri atau gimana. Karena banyakan. Oh direkam ya. Oh ya nanti ya. Bismillah ya. Titip salam ya ke suami ya. Bismillah ya. Jadi ya. Maka kadang hari tidak seindah yang mereka bayangkan. Kadang juga mereka di jalan tuh pulang nangis, ya Allah, jualan gak laku. Aku aja yang lapar ya Allah, jangan istri dan anak-anakku ya Allah. Hampir aja keselimpet. Tadi saya mau nyebut anak dan istri-istriku. Salah ya, istri dan anak-anakku maksudnya ya. Begitu nyampe rumah juga terkulai, lesu. Ibu datengin. Kenapa sayang? Maaf ya Ma, tadi jualan cuman laku segini. Udah mama aja sama anak-anak yang makan, papa gak lapar. Kita tahu itu bohong ya. Itulah saat yang paling tepat buat ngomong yang tadi. Dipeluk sambil dibisikin pelan. Gak apa-apa sayang, kalau sekedar lapar mah kami kuat. Yang kami gak kuat itu panasnya api neraka. Ini halal kan? Kita syukuri sama-sama ya. Makasih papa udah mau berjuang untuk kami. Kami sayang papa karena Allah. Oh Bu, itu cara terbaik menangin hati laki-laki. Serius. Mereka tuh punya jiwa qawamah. Ibu tahu nggak, kadang pernah sampai secara psikologis ya diteliti. Laki-laki itu kalau udah sampai bisa bercanda konyol-konyolan sama ibu, jahil isengin ibu terus, itu kan tanda nyaman. Kenapa? Karena laki-laki dia didesain untuk jadi qawam, pelindung, pemimpin. Maka kadang dia tuh menghadapi dunia tuh dengan serius. Dia baru bisa menurunkan tingkat kewaspadaannya hanya kepada orang yang dia cintai. Dia akan jadi bocah lagi di hadapan ibu, jadi bayi gede lagi. Jadi itu sehat kalau suaminya masih kayak gitu, daripada, dan nggak apa-apa misalkan punya hobi pengen apa, main motor kayak, daripada hobinya yang berkerudung juga ya repot kan.
Ya. Jadi ya bahasa lah, kita mah atur bahasanya juga ya. Kadang itu yang paling mereka, kadang mereka mungkin mereka nggak pandai menyampaikan rasa cintanya. Nggak semuanya jago gombal, nggak semuanya, mama kamu seperti angka 134. Apa itu sayang? Tidak ada duanya. Tuh ibu aja geleh ngedengernya gitu ya. Kamu kerasukan? Enggak. Enggak semua bisa kayak begitu. Tapi kadang memang bahasa cinta mereka kebanyakan tuh act of service. Mereka jungkir balik di luar sana. Nggak apa-apa mereka yang bonyok. Yang penting kalian terpenuhi. Mereka banting tulang di sana. Karena tukang daging ya. Jadi banting-bantingin tulang. Ya. Pernah dengar nama ini nggak? Novel Baswedan. Penyidik KPK yang dulu disiram air keras. Bukan yang terbaru yang Andre Yunus, bukan ya. Itu saya beberapa kali podcast dengan beliau. Beliau pernah bilang kayak gini. Semua koruptor yang beliau tangkap diawali dengan satu hal, yaitu ada satu mulut di rumahnya yang tidak pernah puas. Ya. Segitu satu mulut, gimana kalau mulutnya banyak, kan lebih repot ya. Kadang gitu, kadang nggak neko-neko laki-laki itu. Makan adanya apa? Nasi bungkus, ya wes. Ya. Tapi begitu ternyata orang yang dia sayang, pak, aku nggak punya baju pak, besok undangan. Nengok ke lemari 3. Oh itu teh bukan baju. Maksudnya nggak ada yang baru kan? Ada yang... Malu, mama malu. Papa senang mempermalukan mama. Pakai baju yang itu lagi. Mikir tuh Kela. Nggak semua ya. Ini mah cuma di film azab. Pernah dengar nama Dr. Zaidul Akbar? Kalau ini saya harus mengutip kalimat beliau ya, karena ada kaitannya sama medis. Jadi begini. Beliau lagi nunggu pesawat. Ini beliau cerita di kajiannya. Beliau lagi nunggu pesawat. Udah gitu, ada ibu-ibu yang qadarullah satu pesawat. Jadi ngobrol lah ya. Nanyalah, dok suami saya sakit ginjal. Kenapa ginjal ada 2? Karena kalau satu ganjil. Ini nggak penting sih. Ini lawakan bapak-bapak. Bapak-bapak ya. Iya. Udah jadi bapak soalnya ya. Ini nggak penting ya, yang ini nggak penting, maaf. Lanjut ya, lanjut dulu. Dok suami saya sakit ginjal. Ya dokter ngasih tahu, oh minum ini bu, makan ini bu, pola hidupnya gini bu, jangan begini dan begitu bu. Semua dikasih tahu, dijawab, dok masih sakit, semuanya udah dilakuin. Dokter Zaidul akhirnya nanya kayak begini, bu karena semua dari sudut pandang medis udah dilakuin, saya izin tanya ya, tapi ibu jangan tersinggung. Nanya apa emang dok? Ibu gimana sikap ibu terhadap suami ibu? Nangis si ibunya. Ya dok, kadang saya tuh suka gak bisa kontrol emosi, akhirnya banding-bandingin, akhirnya gak menghargai, gak terima kasih, kadang ngeremehin. Bu, perasaan laki-laki yang perasaan diremehkan oleh orang yang seharusnya paling taat kepada dirinya secara syariat, itu bisa kena ginjal. Saya harus pinjam lisan beliau karena beliau yang dokter. Saya juga baru tahu pas dengar kajian itu. Gitu. Contoh. Kadang saya emang nggak ragu ibu sayang sama suami insya Allah. Tapi kadang kita bahasanya doang Bu. Contoh, suami punya penyakit gula. Dia juga udah nggak minum manis-manis seharian. Tapi pas pulang kerja sore nyampe rumah teh di meja dapur terlihat ada Thai tea boba brown sugar. Tinggal 1/4 punya anaknya. Celingak celinguk, nggak ada yang lihat dia si seruput. Kepergok sama ibu. Minum apa itu?
Kamu nggak tahu itu gulanya berapa. Kan kamu tuh tahu kamu tuh sakit. Terus nanti kalau sakit siapa yang repot? Mama juga kan senang nyiksa mama. Nggak suka bukan hidup mama. Matiin aja aku pak, matiin. Coba. Gimana pak? Banting nggak itu minumannya? Bahasanya atuh bu. Gimana misal ya silakan mau praktekin atau enggak. Misal begitu kepergok, ih lagi minum apa ganteng aku. Oh masya Allah meniraon. Oh iya, Papa inget gak? Papa kan punya gula. Kalau minum itu, nah nanti atit. Kalau atit, nanti mama sedih. Gak gitu juga sih Pak ya. Gele gak sih? Tapi Pak, jujur, lebih pilih ditegur dengan cara pertama atau cara yang kedua? Tuh. Bahasanya aja bu. Ya. Cik atuh. Kayak tadi misalkan anak-anak nyoret-nyoret tembok. Kan bisa kita datang. Ih bagus banget gambarnya nak. Gambar kayak gini kan bagusnya kalau di kanvas. Yuk kita beli yuk. Nanti mama juga ikut gambar. Beres. Selesai. Nggak ada yang tersakiti. Pantesan waktu Isra Mi'raj itu Nabi diperlihatkan isi neraka. Dan ternyata begitu ditanya apa yang membuat orang paling banyak masuk sana, kan dua, semaluannya, farjinya, dua. Untung cuma satu, mulutnya ya. Jadi kalau lagi dipakai ngaji nggak mungkin sambil gibah ya. Karena satu mulutnya kan harus kudu gantian ya. Sederhana tapi bahasa. Ya. Gitu. Sekarang kita masuk biar rumah jadi madrasatul ula ya. Biar gimana? Ini ke pondasi dulu. Ada dua pilar utama pendidikan di dalam Islam. Berapa? Ini berlaku nggak cuman orang tua ke anak, termasuk guru ke murid, termasuk ya pemimpin kepada bawahannya. Pilarnya dua. Satu adalah doa, dua adalah keteladanan. Ulangi. Satu doa, dua. Satu-satu dulu ya. Doa. Saya yakin ibu udah pada mendoain. Tapi kita contoh. Imam Syafi'i rahimahullah, anak-anak dan murid-muridnya sukses semua. Salah satu yang beliau lakukan adalah kalau beliau bangun tahajud, beliau lebih sering doain mereka daripada doain dirinya sendiri. Ya. Kita tahu kalau kita mendoakan orang lain, malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Kita doain diri sendiri kadang terhalang dosa sendiri. Kita pasti punya dosa. Pertanyaan selanjutnya ini dia. Kenapa tahajud? Ya, maka kau pengen tanya agak mundur lagi dulu. Waktu, punten, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu untuk dirinya, Rasul dapat wahyu untuk disampaikan ke waktu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5. Waktu itu Muhammad SAW jadi nabi atau jadi rasul? Nabi. Kenapa? Di ayat 1 sampai 5 belum ada perintah menyampaikan ke umat. Kapan jadi rasul? Gak lama setelah itu turun surat ke-74, surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 7. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat keduanya apa? Kum, bangkit, fa'anzir, maka berikanlah peringatan. Udah disuruh. Tapi tahu tidak? Riwayat yang lain menjelaskan sebelum Al-Muddatsir turun surat 73, Muzammil. Muzammil disuruh ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu
أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Kum, ayat kedua. Kum, bangkit min laila, dari sebagian malam, ila qalila, kecuali cuma sedikit. Nabi disuruh bangun malam hari. Kapan? Nisfahu, setengahnya, tengah malam, atau kurangi sedikit, boleh di sepertiga malam. Nabi disuruh bangun tengah malam, ngapain coba? Tahajud. Dan Bu, ini awal kan? Awal masa kenabian. Yang 5 waktu kapan kok? Kita tahu kan itu waktu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kapan kok? Nanti Khadijah radhiyallahu anha wafat, Abu Thalib wafat, sekitar, koreksi kalau salah, di tahun 9 kenabian. Ya. 8 atau 9 kenabian. Baru wafat, baru ada di Isra kan? Isra Mi'raj kan? Nah di saat itu baru perintah 5 waktu. Sebelum itu, bayangin, Nabi tahu-tahu dapat tugas ngajarin tauhid ke satu dunia, di mana di situ di sekeliling Ka'bah tidak kurang ada 360 patung berhala, wanita diperjualbelikan, nikah tidak dipatasi. Dulu nikah tuh bisa, ada yang istri 10, belasan. Jadi ayat tentang poligami itu sebetulnya untuk membatasi, ya. Banyak perang antar suku, riba di mana-mana, perbudakan ada, kondisi seperti itu. Tahu-tahu Nabi disuruh tugas ngajarin tauhid ke satu dunia. Pertama kali beliau nyampein bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul, yang percaya cuma 4 orang. 1, istrinya Khadijah radhiyallahu anha. 2, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sama anak kecil 2 orang, Ali bin Abi Thalib sama Zaid bin Harithah. Terus gimana ceritanya? Saya harus ngapain, wahai Allah, untuk mulai tugas yang luar biasa ini? Disuruh bangun kamu di malam hari. Pondasi. Wabil khusus guru, orang yang bertakwah tujuh ke masyarakat, para pemimpin. Kita tiap hari ketemu orang, kerja kita ketemu orang, ketemu murid. Kamu harus punya waktu berduaan dengan Tuhan. Karena ibarat kita punya gelas rohani kita nih, ruh kita nih. Ketemu tuh dibagiin tuh, kita bagiin ilmu, bagiin kebaikan. Kitanya kosong kalau nggak diisi di malam hari ketemu sama Allah. Bu, beda ngedoain anak waktu tahajud sama yang enggak. Dan orang tahajud itu, kata almarhum Kiai Haji Arifin Ilham rahimahullah, Azikro Sentul, beliau pernah bilang, orang yang tahajud itu nanti Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah, rasa kecintaan yang ditanamkan di hati orang-orang, dan itu datangnya dari keagungan Allah. Sehingga bisa jadi ada 2 orang yang ngomong isinya plek ketiplek persis sama, tapi yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud. Itu Allah bisa jadikan, kok kalau beliau yang ngomong saya mau ngamalin ya, kena gitu. Padahal saya pernah dengar loh di radio, padahal saya pernah baca loh di majalah, padahal saya pernah dengar loh di pengajian lain. Senjatanya tahajud. Ya, yuk istilah. Nyuruh, semua bisa nyuruh. Dan ada banyak faktor, contoh jangan nyuruh kalau kita sendiri juga belum ngelakuin, ya. Tapi salah satunya biar ada ruhnya. Oh, tahajud itu senjata, serius. Mulai nanti malam ya. Nggak apa-apa 2 rakaat juga, nggak apa-apa kuliah kulhu juga. Kepanjangan, ina deh, ya. Udah nggak ada nego lagi itu, udah paling pendek ya. Mau ini doang, alif lam mim, yasin, 1 ayat ya. Atau nun, Allahu Akbar. Kan masa meni 1 huruf pisan. Yang kedua tadi apa setelah doa? Teladanan. Sebelum ini saya pengen tanya dulu. Nabi didik sahabat jadi hebat, pernah mukul nggak? Serius? Terus kenapa ada hadis seperti ini? Gantungkan cambuk di rumah agar anak-anak mengerti adab. Pernah dengar ada di situ? Dan punten, kita cari lewat yang lain. Waktu Ibnu Abbas, sepupu Nabi, ikut masbuk sholat tahajud di malam hari, tapi masbuknya di sebelah kiri. Riwayat paling banyak memang ditarik tangannya, tapi ada yang ditarik kupingnya, dijawet. 1, 2. Ini dari 2 sahabat muda, Nu'man bin Bashir dan juga Abdullah bin Busr. Masih kecil saat Nabi masih ada, lalu akhirnya mereka menjadi orang hebat.
Yang satu diminta nganterin anggur dari Nabi ke ibunya. Yang satu diminta nganterin kurma dari ibunya ke Nabi. Dimakan sama anak itu. Apa yang Nabi lakukan? Dijewer dua anak itu. Pakai fisik nggak? Pakai. Atau pernah dengar riwayat ini menjelang Nabi wafat? Nabi bertanya, siapa yang pernah aku zolimi balas saat ini juga? Ada yang angkat tangan tuh. Aku pernah dipukul perutku pakai kayu. Balas saat ini juga. Waktu dipukul aku tidak pakai pakaian atas. Nabi lepas pakaian atasnya, perutnya terlihat diganjel batu sedang menahan lapar. Sahabat yang lain udah geram berani-beraninya ini orang. Tapi begitu akhirnya dipersilakan, ternyata sahabat itu mukul Nabi atau meluk Nabi. Berarti pernah dengar ya mungkin riwayatnya ya. Meskipun tidak diceritakan itu dipukulnya sengaja atau tidak, tapi jelas tadi ada yang dijewer seorang anak. Nabi pernah pakai fisik, tapi ini pelajarannya. Gak pernah ada satu sahabat pun yang benci, dendam ke Nabi, gak ada. Kenapa? Beliau mengagumkan. Ayo kita jadi teladan yang mengagumkan. Bismillah. Serius. Ada ucapan salah satu orang terkaya di Cina, namanya Jack Ma, pendiri Alibaba. Memang bukan tokoh Islam, nanti kita ambil hikmahnya, tapi ada kalimat unik dari beliau. Beliau pernah bilang kayak gini. Orang kalau udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, mau ngucap seindah apapun, kadang dianggap kentut sama orang. Kecuali kalau kita udah bisa memilah nih, wah ini saya nggak peduli orangnya selagi isinya baik kita tetap ambil. Ada orang yang bisa kayak gitu. Tapi kebanyakan ngelihat status jabatan dan segala macam kan. Kalau dalam Islam ya kita ngelihatnya alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Tapi memang lebih mudah bagi kita berdakwah kalau kita berhasil membuktikan diri dulu. Ketika hijrah, Muhajirin dan Ansor dipersaudarakan. Salah satu yang masuk Islam adalah Sa'ad bin Robi, salah satu orang terkaya di Madinah. Yang dipersaudarakan dengan orang kaya tersebut siapa? Abdurrahman bin Auf, sama-sama orang kaya soalnya. Karena punten, contoh kita pengen dakwahin komunitas konglomerat, sedangkan kita datang ke sana aja, ternyata ya sambil lapar, jalan kaki, baju kucel, dan ke sana pengen sekalian minjem duit sih, sekalian dakwah gitu misalkan ya, kan nggak dianggap. Nggak semuanya punya pemikiran, wah saya akan ambil tetap ilmunya meskipun dia nggak punya duit, karena mereka orang-orang kaya ceritanya, ya. Sehingga kitanya ayo harus punya dorongan. Anak makin gede, makin ngeliat setiap kali ada yang nasehatin. Ini orang siapa? Pantes nggak saya dengar omongannya? Makin gede anak pikir gitu loh. Makin gede anak pikir gitu. Maka ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Dan boleh bidang ibu kok. Ibu sukanya apa? Masak, silakan. Gak ada waktu belajar masaknya bu. Saya rasa prioritas ya bu ya. Orang ngapalin Quran kan syaratnya satu, mau. Kalau udah mau pasti jadi prioritas. Sebagaimana ibu lagi mesen ojek online di depan pasar, chatting yang paling pertama kali ibu bales pasti dari si mamang ojek. Iya dong, karena dia lagi jadi prioritas. Gak mungkin ibu mesen ojek dibalasnya tetap sesuai urutan masuk atau kapan pulangnya bu. Ya, bagian kadang ada chat lain kita di grup gibah doang lah atau ya. Kan rugi handphone harga 25.700.000 warna oranye tapi buat grup gibah doang kan rugi ya. Spesifik banget ya. Atau handphone sejuta gitu bisa WA ya. Atau kadang udah handphone mahal nggak ada yang WA. Nyampe kantor, kenapa handphone kalian mah rame? Grup kok itu grup, kita kan satu grup, kok aku mah handphonenya nggak bunyi. Ternyata mereka bikin grup lagi yang tidak ada kitanya. Iya. Yeah. Prioritas. Pernah ada survei bahwa manusia modern di zaman sekarang dalam sehari ngelihat handphone itu bisa sampai 5-7 jam sehari. Ya. Dan punten, bayangin kalau 5-7 jam itu jadi manfaat semua. Ibu suka masak, belajar masak bu, menu banyak tuh di internet. Tapi kan kadang kita cuma scroll, lucu, tap layar, udah weh. Ya.
Dan kadang sehari itu bisa 313 kali surveinya. Aku turun dari motor, lihat ada chat nggak ada, taruh lagi. Tapi tetap ngelihat, bisa 313 kali dalam sehari. Yuk jadi orang tua yang mengagumkan. Bismillah. Ini mumpung murid-muridnya nggak ada guru nggak di sini? Oh ada sebagian ya murid-muridnya. Guru ada? Yang Pak Guru Bu Guru? Cung, izin ya Ustaz, punten. Kami pernah mencoba mengamalkan dari guru-guru kami, dicoba di kelas, dikasih kertas ke anak-anak. Lalu dibilang, nah tolong tuliskan keutamaan orang kalian di kertas tersebut. Kami kasih waktu ya 5 menit. Tapi Pak, Bu jangan heran. Yang biasanya terjadi, ya, tulisin kebaikan orang tua kalian di kertas itu, ya. Apa yang biasanya terjadi? Punten. Jangankan 5 menit, setengah jam juga masih ngelamun itu anak. Apa bagusnya mama saya ya? Serius. Lagi mikir keras, apa ya bagusnya si mama? Nunduk, ngeliat tangan, ini biru masih baru nih, anget tadi malam. Kaki bekas kemoceng, kanan bekas sendal. Makin sulit itu mikir, ya. Tapi perhatikan, pernah sampai ditemukan ada anak yang sampai minta kertas lagi ke orang tuanya, ke gurunya, karena belum selesai menuliskan semua kebaikan orang tuanya. Ini mahal. Ketika dilihat anaknya belajarnya lebih giat, lebih mengerti ilmu, lebih beradab, orang tuanya juga manfaat banget di masyarakat, jadi tokoh, dapat orang sekelilingnya dapat manfaat dari kehadiran orang tuanya. Dan yang paling keren, ketika si anaknya ditanya, nah siapa idolamu selain Rasulullah SAW, dijawabnya papa sama mama. Bu, anak ibu nonton Cocomelon, handphonenya diambil, ngadat nggak? Ngamuk. Tapi kalau dia ngefans sama seseorang, datang ke Rawamangun ngambil handphone anaknya, yang ngambil tapi idolnya, biasnya nih, idolanya nih. Oh seneng gitu. Masya Allah. Punten ya, zaman dulu saya sekolah, memang saya sekolah Katolik sih tapi ya, punten. Jadi nggak ada yang berkerudung gitu. Tapi zaman mereka lagi genit-genitan, umur-umurnya lagi puber, ceritanya ada guru ganteng. Jadi ada perempuan yang dijewer sama gurunya. Dijewer, dia bilang, nggak mau ngandi berapa hari ada sidik jari guru itu. Tuh lihat. Dan kalau ditegur sama guru itu nurut. Ayo jadi orang tua yang mengagumkan. Ayo serius. Anak makin gede makin ngelihat, ini mama saya ngomong melulu. Tapi saya udah nyuruh anak saya sholat kok. Nah sholat. Allah, mama juga belum. Nanggung tahu nak, 2 episode lagi, nggak tahu apa lagi seru. Tuh, gimana coba? Ya. Ini contoh sederhana ya. Ada ibu manggil anaknya. Adek, si adek di kamar, ibu di ruang tengah. Nggak kedengeran kali ya, atau nggak muncul. Ibu mesti gimana? Jerit. Adek, masih belum keluar, ya. Terus karena masih belum keluar juga, mau nggak mau ngejerit ibu. Adek, kaca pecah 3 misal. Si anak lari keluar tunggang langgang. Jujur bu, ibu langsung ngasih tahu alasan kenapa tadi manggil atau diomelin dulu? Omelin dulu. 1-0. Besoknya si anak mau manggil si mama. Mamanya sekarang di kamar, adiknya yang di ruang tengah. Mama, gak kedengeran. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar mamanya harus naik angkot, nggak tahu. Mungkin rumahnya gede banget, siapa tahu rumahnya Gu Junpyo, ya kan? Gue tahu, ya. Terus, ya udah, mamanya udah nyontohin. Mama, belum keluar. Mau nggak mau, JG udah deg-degan nih. Mama, ibunya keluar, apa yang terjadi? Anak teh kurang ajar, masa manggil mamanya kayak begitu sih? 2-0. Si anak kan mikir, keng. Tar dulu nih. Giliran saya dipanggil nggak denger kemarin, teh murni itu teh nggak denger. Kayaknya nggak ada di anak dengan sengaja. Si mama manggil, pura-pura nggak denger biar digampar. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nyari mereka nggak segede itu.
Saya nggak dengar, saya yang dijewer. Giliran mamah yang nggak dengar, kenapa tetap saya yang dijewer ya? Apakah begini cara dunia bekerja? Tahu-tahu ibunya datang ke pengajian. Kok kenapa ya anak saya kok minderan orangnya? Bu, nggak boleh semuanya salah anak, Bu. Udah fitrahnya si anak teh berpikir tempat dan orang paling aman adalah rumah dan mamah. Tapi ternyata dua tempat itu, rumah dan mamah itu adalah tempat dan orang di mana dia paling sering dibanding-bandingin, diomel, tidak dihargai. Tahu-tahu dia harus keluar, terjun ke masyarakat, ketemu berbagai macam karakter. Ya takut, orang yang paling aman aja justru paling menakutkan. Nggak boleh semua salah anak. Kalau mau jujur, anak gak pernah minta dilahirin. Kita kayak bahkan pengen sekali mereka hadir. Ada yang sampai bayi tabung. Saya sama istri sampai bayi tabung 5 tahun gak hamil-hamil. Kita yang pengen. Mereka punya hak. Iya, anak bisa salah. Tapi salah satu manusia yang paling mahal kualitasnya adalah orang-orang yang selalu dari setiap kejadian itu dia tambah dekat sama Allah. Nabi Adam makan buah iblis gak mau. Digoda oleh iblis makan buah terlarang gak mau. Akhirnya iblis godain siapa? Istrinya kan. Ketika digoda istrinya oke, tergelincir makan berdua, akhirnya dihukum. Ketika dihukum doa tobatnya apa nyalahin iblisnya? Apa nyalahin istrinya? Enggak. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Kan bisa aja sebetulnya beliau, ya Allah kan Engkau tahu aku nggak pengen makan. Iblis we yang ngegoda. Kenapa nggak iblis saja yang dihukum? Kenapa saya ikut-ikutan? Apakah beliau ngomong gitu? Enggak. Ini pernah diceritain sama AA ya, waktu di pondok Ma'agim. Ada seorang ibu yang lagi nunggu anaknya di depan rumah jam 3 malam belum pulang-pulang. Suatu ketika akhirnya datang kendaraan, dipapah anaknya dalam keadaan mabuk. Hancur hati si ibu. Temennya juga nggak enak, minta maaf. Akhirnya si ibu dengan susah payah masukin anaknya nyampe ke ruang tamu, nggak kuat nyampe loteng karena anaknya udah lebih tinggi, udah lebih besar. Sambil ditidurin, dilepasin tali sepatunya, kaos kakinya, digantiin bajunya, disekain. Si ibu ini sambil nyekain, sambil menatap wajah anaknya ini, ya Allah ya Allah ini anak yang dulu lucu sekali aku banggakan. Sekarang kenapa dia jadi gini ya Allah? Pasti aku belum jadi ibu yang baik. Pasti ada salahku ya Allah. Nangis, tetesan air matanya jatuh di pipi si anaknya. Besoknya si anaknya berubah. Ternyata dia gak tidur. Merem memang, tapi dia denger. Biasakan setiap kali terjadi sesuatu tuh jangan langsung semua salah siapa. Salah pemerintah, salah ini. Ada masalah di kantor, salah siapa sih? Begitu dapet yang disalahin, kitanya malah alhamdulillah bukan gua yang kena. Tambah taat enggak, tambah banyak sujudnya enggak. Mental seperti apa itu? Semuanya pernah salah kecuali dirinya. Lama-lama dia nyetir nabrak tiang listrik, yang salah tiang listriknya tuh. Siapa sih yang naruh tiang listrik di sini? Ya. Pertanyaan sederhana ya. Kok anak saya kecanduan gadget? Gimana caranya? Ini pernah ditanyakan ke guru kami. Beliau jawabnya kayak begini. Yang ngasih siapa, Bu? Udah gitu aja. Ya. Karena kan biar bisa komunikasi, serius alasannya buat komunikasi. Kalau buat komunikasi beliin aja handphone Nokia lama, yang penting bisa ditelepon. Kenapa harus yang smartphone? Supaya waktu pas ibu nonton Netflix ibu nggak diganggu kan? Gak ada yang kayak begitu. Ya. Maka yuk punten. Handphone itu harta kan Bu, nggak murah loh itu. Dan ada tata cara aturan ngasih harta ke anak. Contoh, ibu punya ponakan. Orang tuanya, yang itu adalah adik kandungnya ibu, meninggal. Warisannya 18 T. Anaknya umur 2 tahun. Kasih nggak duit 18 triliun ke anak umur 2 tahun? Nggak dong. Pakai nalar aja itu tahu dong. Di Al-Quran ada aturannya. Quran surat ke-4 An-Nisa ayat ke-6. Kapan dikasihnya? Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. 1, usianya sudah balik, sudah bisa untuk menikah. 2, fa in anastum minhum rusyda.
Dia sudah punya rusda, kecerdasan, tahu ini duit mesti diapain. Anak kecil dikasih harta berupa handphone. Satu, dia belum balik. Dua, dia belum rusda. Kecanduan, wajar. Masa semua salah anaknya sih?